Itulah akidah kaum musyrikin. Manakala mereka tidak akan pernah merasa mantap, nggak akan pernah merasa khusyuk sampai mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berdoa pakai perantara, kalau punya hajat pakai perantara, kalau tanpa perantara maka mereka merasa ada yang kurang. Itulah kaum musyrikin. Kalau toh memang harus menggunakan perantara, maka ikutilah perantaraan-perantaraan atau wasilah yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariatnya. Pengen sukses tapi belum sukses, pengen punya jodoh tapi belum datang juga jodohnya. Terus bagaimana cara wasilah perantaraan kita supaya sampai kepada tujuan? Ada syariatnya. Dengan apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sabar. Sabar. Jadikanlah sabar sebagai isti'anah. Jadikanlah sabar sebagai cara untuk isti'anah, untuk minta bantuan kepadaku. Jodoh belum datang, rizki belum dilipat gandakan, masih susah ekonominya, masih banyak keperluan-keperluan yang belum terpenuhi. Wasta'inu, mintalah tolong kepadaku. Bagaimana caranya ya Allah? Bisabar, ya sabar. Terus wassalah, perbaiki hubunganmu denganku. Kau ketuk pintu langitku di saat manusia terlelap dengan tidurnya, di saat manusia tersihir dengan bantal-bantal empuk mereka. Bangkitlah kamu, mengetuk pintu langitku, minta. Harusnya kan seperti itu. Menjadikan satu perantaraan daripada amal salih. Cari amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Cari sesuai yang diajarkan oleh Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasul, baru itu benar. Saya ingin memperbanyak puasa. Supaya apa? Supaya saya semakin tinggi kualitas takwanya. Bagus. Setelah itu saya akan meminta sesuatu kepada Allah. Benar caranya. Tapi kalau kau datangi tempat-tempat yang kau anggap sebagai tempat yang sakral, tempat yang memiliki nilai historis, yang kau anggap bisa mendekatkan diri kepada Allah, padahal Al-Quran tidak pernah menyatakannya, padahal As-Sunnah tidak pernah menunjukkan kepadanya, tapi itu cuma perasaan kamu saja. Ditambah lagi, orang juga banyak yang kesini. Itu bukan dalil. Ini agama, mas. Tapi Ustadz, kalau kita langsung mendatangi Allah, rasanya nggak layak Ustadz. Kita tuh kotor, kita tuh nggak suci, rasanya nggak pantas. Karena itu kita mendekatkan diri melalui orang-orang yang mereka dekat dengan Allah, orang-orang yang dikenal dengan ketakwaannya di sisi Allah, orang-orang yang hatinya lebih suci dibandingkan dengan kita. Karena itu kita minta melalui kesalihan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, itu bukan akidah kaum muslimin. Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia. Aulia itu tempat minta tolong, menjadi penolong-penolong mereka. Mereka jadikan selain Allah tempat pertolongan. Mereka cari pertolongan kepada selain Allah. Ketika mereka diingatkan, kalau minta kepada Allah langsung. Kalau minta, mintalah kepada Allah semata dan langsung memintanya. Karena Allah yang memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku. Langsung atau pakai perantara? Langsung. Ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Terus astajib lakum, nanti aku akan kabulkan.
Aku akan kabulkan apa yang kau inginkan. Apa sih yang kalian inginkan? Allah akan memberikan kecukupan bagi hamba-hambanya. Tapi mereka ngerasa tidak mantap kalau tidak melalui wasilah menurut mereka. Wasilah, kalau wasilah tersebut mubah silahkan. Wasilah, kalau wasilah tersebut adalah wasilah yang disyariatkan, bagus, kita dukung. Tapi kalau wasilah yang tidak pernah diizinkan oleh syariat, bahkan wasilah tersebut justru berseberangan dengan syariat, jangan ikuti jalan tersebut. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tempat pertolongan untuk mereka. Ketika diingatkan, jangan mendekat diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Karena kalau kau beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu namanya kau beribadah kepada mereka. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, la na'buduhum ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, ya kita enggak nyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali perbuatan kami ini akan mendekatkan kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Sama persis seperti kaum Nuh. Kalau tadi kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar, sama. Orang musyrik dari zaman ke zaman seperti itu perilakunya, seperti itu kelakuannya. Kalau beribadah kepada Allah nggak langsung, tapi melalui perantaraan menurut mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka katakan, wa qalu la tadharunna alihatakum, kalian jangan tinggalkan arca-arca kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, jangan kalian tinggalkan juga Suwa' atau Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, 5 tokoh orang salih yang pernah hidup pada zaman Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal, masyarakat merasa kehilangan dengan tokoh-tokoh tersebut. Akhirnya mereka berziarah kubur. Bagus pada awalnya menziarahi kubur, mengenang jasa mereka, mengingatkan mereka juga kepada kematian. Bagus memang seperti itu ziarah kubur, mengingatkan mereka untuk ingat mati. Tapi kalau sudah berubah konsepnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menziarahi kubur orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang saleh, dengan keyakinan bahwasanya tempat ini lebih afdal daripada masjid, itu yang jadi masalah. Ketika mereka ada masjid di kampungnya, ketika mereka mendengarkan kumandang azan, ketika mereka dipanggil setiap harinya untuk ke masjid, nggak datang mereka. Tapi kalau diajak ke sana dengan biaya sekian, naik bus loh, eksekutif, masya Allah, datang ke sana, datang ke sini, datang ke sana, bukan untuk mengingat kematian, bukan. Kenapa? Kalau memang betul-betul mau mengingat kematian, kenapa enggak mereka datangi kubur makam bapak-bapak mereka saja? Kenapa tidak mereka datangi makam ibu-ibu mereka saja? Atau saudara-saudara mereka saja, mereka ingatkan diri mereka, kamu akan seperti ini nasibmu, kamu akan diletakkan di atas tanah, diletakkan di dalam tanah sebagaimana kau diciptakan. Setelah itu doakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Tapi mereka mendatangi tempat-tempat yang mereka yakini bahwasanya tempat tersebut sakral, keramat, barakah, dan ternyata na'udzubillah terbongkar saat ini banyak makam-makam yang palsu. Terus gimana? Gimana nasib mereka? Itulah mereka ala dhalalah, berada di atas satu kekeliruan yang amat nyata.
Nggak ada sejarahnya para sahabat minta hujan datang ke kuburan Nabi. Tidak ada. Ketika mereka menghadapi paceklik pada zaman Umar, disebut tahun Ramba, nggak pernah hujan. Mereka langsung datang ke paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih hidup tentunya. Umar ibn al-Khattab bisa saja minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung, tapi beliau ingin meminta kepada Allah dengan perantaraan orang yang dianggap saleh, yang masih hidup, yang masih ada kekerabatan dengan Nabi. Itu Pak D-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa tes DNA sudah pasti itu adalah Pak D Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Allahumma nahnu, Allahumma kunna. Ya Allah, dulu kami nastasqi bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dulu kami meminta hujan dengan meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Engkau ya Allah, agar Kau turunkan hujan untuk kami. Ya Allah, sekarang Nabi sudah meninggal. Paham mereka? Karena itu kami nastasqi bi ammin Nabi. Karena itu kami meminta air kepada Engkau ya Allah, minta hujan ya Allah dengan kesalehan daripada pamannya Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Abbas berdoa minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Turun hujan. Jadi kalau meminta kepada orang yang saleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, mereka pasti akan mengalami fitnah kubur. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Lulus, walhamdulillah, nikmat al-qabr. Tidak lulus, na'udzubillah, adzabul qabr. Udah, itu saja. Nggak ada ibaratnya mereka tahu, oh nih orang kampung lagi pada minta sama saya. Tukang bakso dagangannya nggak laku, ya Allah. Tukang bakso ya Allah, tetangga ya Allah, pengen dagangannya laris ya Allah, mudahkan urusannya. Nggak ada sejarahnya seperti itu. Itu mayit kalau nggak bersenang-senang, kalau nggak susah. Senang-senang dengan nikmat kubur, susah dengan azab kubur. Berarti perlu didoakan. Bukan minta doa kepada si penghuni kubur, perlu didoakan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma krim nuzulahu. Kan gitu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah muliakan tempat tinggalnya. Bisa jadi dengan kunjunganmu kepada kuburnya, doamu kepada Allah untuknya membebaskan daripada siksa kubur. Harusnya kan seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fenomena di tengah umat yang perlu kita luruskan. Jangan sampai ini menjadi budaya. Sudah keluar uang banyak, habis waktu, habis tenaga, salah. Mending kalau dolan ya dolan aja lah, wisata tanpa religi. Wisata silakan. Main ke sana, main ke sini. Kasih kebahagiaan untuk bini dan juga anakmu. Bagus pahala itu. Kita sahatin niat. Kalau niatnya bagus. Tapi kalau dipoles dengan polesan-polesan agama, mampir ke sini. Kenapa? Di sini ada Mbah Fulan, di sini ada Syekh Fulan, di sini ada Kiai Fulan. Mampir sesaat untuk minta hajat. Karena tempat ini dikabulkan. Loh, kata siapa? Kok bisa? Katanya. Iya itu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Sadaqallahul azim. Demikianlah orang yang melakukan kesyirikan. Tidaklah mereka memiliki keyakinan, kecuali keyakinan mereka apa? Tipuan. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Iya itu zalimuna ba'duhum ba'dan ila gurura. Gurur, tipuan saja. Kalau di sini, kalau di situ, kalau di sini, aduh. Kenapa Anda tidak sepertiga malam terakhir bangkit minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ahabul baqa indallah au illallah masajiduha. Seindah-indah tempat, sebaik-baik tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, masajiduha kata Nabi. Masjidnya, bukan kuburannya. Coba Anda datang ke masjid, sholat 5 waktu, dekatkan diri kepada Allah.
Di waktu-waktu mustajabud doa, dikabulkannya doa Anda, angkat tangan minta sama Allah, khusyuklah di dalam rumah Allah, minta ampunan, minta rizki, silahkan. Menangislah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anehnya nggak pernah ke rumah Allah. Dan kalau berdoa di selain rumah Allah itu lebih khusyuk. Bisa menjadikan air mata itu tumpah ruah karenanya. Ini ada apa dengan keyakinan kaum muslimin? Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan, puji Allah, ketika Allah telah menyelamatkan Anda dari amal-amal yang justru menjauhkan Anda dari jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali dalam surat Az-Zumar, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka kadzib, dusta. Orang yang datang ke kuburan, dia meminta di situ, dan itu akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kadzib, dusta. Kenapa dikatakan dusta? Ya datangkan saja ayatnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya datangkan saja buktinya. Datangkan saja buktinya jika kalian termasuk orang yang benar. Saya berani mengatakan amal yang paling mendekatkan Anda kepada Allah adalah sholat. Ketika Anda sujud minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, Anda mengatakan kalimat itu dari mana asalnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, beliau mengatakan aqrabu ma bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid fa'kthiru fihi ad-du'a. Kedudukan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika hamba sedang sujud. Apa perintah Nabi? Fa'kthiru fihi ad-du'a. Perbanyaklah di dalam sujud itu doa. Berarti yang paling dekat adalah ketika seorang sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Anda mengatakan berdoa, beribadah di kuburan, itu adalah salah satu bentuk sarana pendekatan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kul, datangkan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya jika Anda termasuk orang yang benar di dalam pengakuan itu. Kan itu Allah katakan, Anda tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, innallaha la yahdi, Allah tidak akan memberikan petunjuk man huwa kadzib, kepada orang yang dusta, kafar. Justru perbuatan itu menyeret kepada kekufuran. Ujung-ujungnya beribadah kepada kuburan. Anda sudah lihat videonya. Kalau lewat kuburan, ngerangkak sebagai bentuk apa? Ta'zim kepada si penghuni kubur. Ketika sudah sampai nisannya, dicium. Kenapa dia cium? Nggak mungkin lah jatuh cinta sama batu, nggak waras dia. Tidaklah dia menciumnya kecuali ada ta'zim dalam hatinya. Itu ibadah. Mengagungkan sesuatu, akhirnya terlahir padanya satu perbuatan. Itu namanya ibadah.